Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Firdia Chandra Nasution. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik dari Unimed STAM 2020. Di sini, saya akan menjelaskan suatu tugas proyek strategi belajar mengajar musik, yakni mengenai bagaimana sih cara mengajar musik yang efektif di dalam sekolah, khususnya untuk sekolah seperti SLTA dan SLTP. Langsung saja. Peningkatan kualitas pembelajaran harus selalu diupayakan agar mutu pendidikan meningkat dari waktu ke waktu. Kualitas pendidikan berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hasil pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila lulusan memiliki mutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas pendidikan erat hubungannya dengan mutu siswa karena merupakan inti dari proses pembelajaran. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, standar proses pendidikan atau SPP memiliki peranan penting. Dalam hal ini, guru merupakan komponen yang sangat penting. Sebab keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran sangat tergantung pada guru sebagai ujung tombaknya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru itu dulu sendiri. Salah satu kemampuan yang dimiliki guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Karena kita yakin tidak semua tujuan bisa dicapai oleh hanya satu strategi tertentu. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena mempermudah dan meningkatkan keefektifan kualitas pengajaran seorang guru tersebut. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh guru adalah bagaimana merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Karena kita yakin tidak semua tujuan bisa dicapai oleh hanya satu strategi tertentu. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu karena mempermudah proses pembelajaran. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah diterapkan justru menjadi sulit tercapai secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini sangat berguna, baik bagi guru maupun siswa maupun adik-adik SMP, SMA yang sedang menempuh pendidikan saat ini, dan khususnya juga kami mahasiswa pendidikan musik tidak menentu, karena bagi guru strategi ini dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, pengguna strategi pembelajaran dapat mempermudah proses belajar, mempermudah dan mempercepat memahami isi pembelajaran karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar siswa. Di sini, guru merupakan elemen yang sangat strategis dalam sebuah sistem pendidikan. Itu sebagai ujung tombaknya dalam mencapai tujuan. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan informasi materi kepada siswa, tapi juga harus menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa itu aktif belajar. Kepribadian guru dalam memberikan perhatian yang hangat dan suportif bisa memberi motivasi belajar bagi siswa. Empati seorang guru dapat membantu perkembangan belajar siswa secara signifikan. Oleh karena itu, guru perlu membangun citra yang positif yang di hadapan para siswanya. Nah, di sini kita akan terfokus pada satu jenis strategi pembelajaran saja, yaitu strategi pembelajaran yang dikhususkan untuk siswa yang ingin belajar di pembelajaran seni musik. Ruang lingkup isi pembelajaran seni musik mencakup apresiasi karya seni musik dan mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Oleh karena itu, wawasan umum yang luas tentang musik dan bagaimana mengembangkan materi ajar musik akan membantu guru dalam melaksanakan pencapaian kompetensi dasar seni musik itu. Untuk cakupan apresiasi guru itu perlu memahami bagaimana mengembangkan kegiatan apresiasi siswa. Antara lain, dia bisa
membahas musik atau sejenisnya, serta hal-hal yang menyangkut analisa keindahan dan keunikan musik, supaya siswa-siswa itu dapat terstimulus untuk meningkatkan minatnya terhadap musik. Tahapan apresiasi ini juga diperlukan untuk membimbing siswa melakukan kegiatan apresiasinya. Apresiasi siswa terhadap mata pelajaran seni musik dapat ditumbuh kembangkan dengan strategi musik yang tepat. Berbagai hal yang dapat meningkatkan apresiasi perlu disadari guru, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang membuat siswa apresiatif terhadap pelajaran seni musik. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya dan merasakan kebebasan di dalam bermusik itu. Guru seni budaya yang kompeten yaitu adalah guru yang menguasai perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran seni budaya yang terorganisir. Penguasaan strategi pembelajaran itu mencakup strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan pengajaran. Strategi penyampaian pengajaran merupakan salah satu bagian penting keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru seni budaya. Strategi penyampaian pengajaran berkaitan dengan keterampilan guru dalam menerapkan langkah-langkah menyajikan pembelajaran. Itu meliputi menyajikan materi pembelajaran, menerapkan pendekatan atau metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, dan menggunakan asesmen sesuai perencanaan pengajaran. Lalu, pelaksanaan pembelajaran memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan evaluasi belajar yang guru adakan. Itu berarti guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa, dan gurulah yang mengerti apakah keberhasilan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Hasil belajar siswa juga merupakan prestasi belajar siswa, karena prestasi siswa yang diperoleh merupakan bukti dari hasil belajar siswa. Nah, di sini saya akan menguraikan apa-apa saja strategi yang diperlukan dalam strategi mengajar musik ini agar terkesan lebih efektif dan berguna. Saya akan menguraikannya menjadi 6 strategi pembelajaran. Langsung saja. Yang pertama itu adalah strategi persiapan pembelajaran. Nah, strategi ini menyusun komponen-komponen yang tercantum dalam RPP, yaitu alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kegiatan pembelajaran yang akan dijalankan, sumber belajar, media pembelajaran, serta alat atau bahan yang digunakan dalam evaluasi belajarnya. Komponen-komponen tersebut merupakan acuan untuk merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Alokasi waktu merupakan tentuan durasi berlangsungnya pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, yaitu 2 kali 40 menit. Dalam alokasi yang sudah ditentukan tersebut, haruslah dimanfaatkan guru sehingga efektif dan efisien. Jangan kelebihan, jangan kekurangan. Kita sebagai guru jangan mengambil jam-jam siswa yang seharusnya sudah istirahat tapi masih dilanjut, itu tidak efisien. Yang kedua adalah strategi pengelolaan masing-masing kelas. Nah, pada strategi ini guru tidak membebani siswa dalam setiap pembelajaran, dan terlihat bahwa adanya hubungan timbal balik yang baik antara siswa dengan guru. Setelah kelompok-kelompok yang dikelola dalam pembagian kelas ini terbentuk, guru memerintahkan mereka belajar bersama dengan kelompok masing-masing, sedangkan guru mengamati proses latihan siswa. Ini mirip seperti strategi pembelajaran jigsaw. Guru mendekat kepada kelompok-kelompok siswa secara bergantian dengan tujuan mengamati dan membantu proses belajar siswa. Dan sesekali siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi pelajaran. Dan sesekali juga siswa meminta bantuan kepada guru tentunya. Dan sesekali juga siswa juga bisa meminta guru mengajarkan
bagaimana memainkan instrumen yang benar, bagaimana mengolah vokal dan sebagainya. Yang ketiga adalah strategi penggunaan media pembelajaran. Apa itu media? Media bisa diartikan sebagai sarana. Bagaimana seorang guru itu menggunakan sarana itu untuk mensiasati pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. Bagaimana dia memanfaatkan berbagai sarana yang sudah disediakan, atau belum, bagaimana dia mensiasati media tersebut. Karena pada materi pembelajaran ini, guru selain menggunakan metode pembelajaran ceramah, juga menggunakan metode pembelajaran demonstratif dan praktek. Banyaknya gitar dari sekolah biasanya kurang memenuhi dibandingkan dengan jumlah siswanya yang banyak. Terkadang hanya sedikit. Seperti di sekolah saya dulu cuman ada sekitar 5 gitar, itu pun tidak boleh dipakai. Seperti itulah contohnya. Banyaknya dari gitar ini terkadang kurang memenuhi dibandingkan dengan jumlah siswa yang banyak. Maka guru seharusnya bisa mensiasati agar siswa yang sanggup menggunakan membawa alat musik gitarnya sendiri. Namun tidak harus wajib agar tidak membenahi siswa. Jika ia tidak mempunyai gitar, ya it's okay, tidak apa-apa. Sehingga sebagian siswa membawa gitar sendiri, dan bagi yang tidak memegang gitar, baik milik sekolah maupun milik pribadi guru juga memerintahkan siswa untuk membentuk kelompok dengan temannya yang lain agar tetap belajar dengan kelompoknya, supaya dia juga tidak ketinggalan pembelajaran apa yang sedang dibahas, supaya dia juga tidak ketinggalan pengetahuan. Yang keempat ada strategi pembelajaran dalam motivasi siswa. Ya, motivasi ini maksudnya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan karena setiap siswa pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya dalam minat dan bakat seni musik. Pasti ada yang tidak suka musik dan ada juga yang suka musik. Tidak setiap siswa mempunyai bakatnya masing-masing di musik. Pasti ada yang tidur saat kita ajarkan dalam bermusik, ada juga yang sigap dalam pembelajaran, dan lain-lain. Para siswa yang berbakat serta mempunyai minat dan keinginan untuk mencapai prestasi di bidang seni musik memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibanding dengan siswa lain yang memiliki karakteristik berbeda, baik karakteristik dalam belajar teori maupun mempraktekkan vokal maupun memainkan alat musiknya. Siswa yang memiliki bakat ini bisa terlihat dia memiliki banyak pengalaman bermusik dan pasti sering diajak untuk tampil sebagai perwakilan sekolah dalam berbagai festival. Sedangkan satu lagi ada murid yang tidak sigap dalam pembelajaran dan biasanya tidak tumbuh minat dalam dirinya sendiri, tidak ada perkembangan minat dalam dirinya sendiri. Bahkan jika dituturkan mengenai notasi musik, dia tidak paham sama sekali. Hal ini diperkuat dengan pernyataan guru seni musik bahwa sekolah memiliki ruang dan kesempatan siswa dalam bidang musik. Berdasarkan observasi dan wawancara dari beberapa peneliti, saya menemukan ketersediaan sarana pendukung musik dan kegiatan ekstrakurikuler musik. Sekolah mempunyai lab musik dan ruang kerawitan yang dilengkapi dengan alat musik yang cukup lengkap, serta sekolah yang mempunyai alat musik marching band yang lengkap. Hal demikian bisa memperkuat minat dalam siswa itu sendiri agar lebih meminati musik. Sekolah inilah yang memberikan wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat musiknya. Itu adalah salah satu langkah awal motivasi dari sekolah, dari yang sekolah bisa lakukan. Seperti di SLTA dan SLTP, memang tidak dikhususkan untuk bermusik, namun namanya juga siswa pastinya masih labil. Dia
belum mengetahui kemana arah jalan hidupnya, apakah dia akan menjadi ini, apakah menjadi ini. Dan tentunya sekolah juga harus menyediakan wadah di mana dia bisa berkembang. Janganlah sekolah hanya menyediakan wadah untuk organisasi-organisasi seperti OSIS, Pramuka, yang seperti itu. Pasti masih banyak kegiatan ekstrakurikuler lain yang bisa menumbuhkan minat dan motivasi dalam siswa itu. Yang kelima ada strategi, evaluasi, dan pengambilan nilai. Di sini, guru mengevaluasi sejauh mana pengejaran musik kepada siswa telah berhasil. Setiap kali penilaian selesai, guru mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua siswa mendapat nilai yang baik, namun akan lebih baik lagi jika seluruh siswa berhasil mendapatkan target penilaian. Maka dari itu, guru memberikan 1 kali kesempatan kepada siswa yang dianggap memerlukan tes remedial. Remedial dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Sebelum remedial dilaksanakan, terlebih dulu guru membimbing kembali siswa yang masih kesulitan dalam materi pembelajaran. Dari hasil observasi peneliti, dengan dibuktikan dengan contoh bentuk evaluasi pembelajaran dengan jalan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan setiap kali dalam awal pembelajaran, diadakannya ulangan harian setiap kali penyelesaian suatu kompetensi dasar, dan evaluasi setiap kali penyelesaian penilaian, diadakannya tes remedial dan tes universal, yaitu ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, ini membuktikan bahwa guru menggunakan strategi evaluasi dan pengambilan nilai. Namun jujur, saya tidak terlalu yakin dengan strategi ini untuk diterapkan oleh guru-guru, karena biasanya minat bermusik yang tumbuh dalam siswa itu tidak efektif dan tidak keluar sepenuhnya. Justru mereka malah merasa seni musik itu membosankan. Saya tidak mengerti mengenai seni musik. Apa itu not? Apa itu ini? Justru mereka jadi seperti itu, dan menumbuhkan banyak siswa-siswa yang gemar mencontek. Dalam artian, guru juga seharusnya tidak membuat strategi pembelajaran, pengambilan nilai, dan evaluasi ini sebagai anggapan persepsi yang positif dan mutlak oleh si murid. Jangan sampai mereka menganggap bahwa nilai itu adalah sesuatu yang harus ditangkap selama proses pembelajaran. Kita harus menemukan strategi di mana mereka mengembangkan persepsi bahwa ilmu itu lebih penting daripada nilai akademik atau semacamnya, karena itu dapat dikembangkan dalam strategi pembelajaran yang berikutnya, yaitu adalah strategi pengembangan pengalaman belajar seni musik siswa. Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Seluruh potensi itu hanya mungkin dapat berkembang manakala siswa tersebut bebas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh karena itu, kita sebagai guru dalam proses pembelajaran perlu diupayakan agar pengalaman belajar merupakan proses yang menyenangkan. Menyenangkan berarti membuat nyaman siswa maupun guru. Ini dinyatakan dengan mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman, baik dari segi lingkungan belajar yang rapi, bersih, dan indah. Guru mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran, interaksi dengan siswa harus diupayakan sehangat mungkin agar tercipta keharmonisan dalam belajar. Jangan sampai siswa itu merasa tegang dan dia merasa guru ini seperti mengekang dirinya. Setiap kali matanya masuk dalam ruangan, maka siswa-siswa ini merasa takut dan tidak nyaman. Dan hasil pengajaran tidak akan berjalan dengan optimal. Adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa maupun dengan siswa lainnya, ini terlibat dengan kebiasaan guru yang sesekali bercanda dengan siswa. Tidak nampak ketegangan dalam proses pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa
teman saya dulu saat di sekolah. Pasti ada guru yang mengekang, ada guru yang baik, ada guru yang ramah, dan semacamnya. Upaya lain yang guru lakukan yaitu merumuskan tujuan tidak semata-mata ditentukan oleh guru, akan tetapi siswa pun terlibat dalam menentukan dan merumuskannya. Seperti sepanjang proses pembelajaran, misalnya dalam proses latihan musik ensemble. Ada beberapa siswa yang berinisiatif untuk memainkan biola, dan hal tersebut disampaikan ke guru agar meminta guru untuk mengaransemen lagu. Dalam pembagian kelompok, guru dan siswa mencari langkah terbaik dalam menentukan kelompok. Ini menunjukkan adanya interaksi yang baik antara siswa dan guru. Temuan lainnya yaitu adalah guru perlu sesekali meminta bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar, juga sebagai salah satu pemberian motivasi belajar kepada siswa. Ini adalah sebagai langkah memberi pengalaman belajar guru yang juga menggunakan bantuan media dalam pelaksanaannya. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa.